yang suka cari kesibukan lain, gua punya rekomendasi nih buat kalian, yaitu investasi trading, namanya adalah Binomo. Nah, gua udah investasi di Binomo ini kurang lebih selama 2 bulan lah ya. Dan sekarang gua mau menunjukkan bagaimana cara menggunakan aplikasinya. Nah, oke, jadi buat teman-teman yang kepengen belajar cara menggunakan Binomo nih, kalian bisa pelajari arah grafiknya nih. Ya, kita hanya tinggal pelajari arah grafiknya aja dan lihat grafiknya akan naik atau turun. Di sini juga ada jumlah atau investasi pilihan dari 14.000 sampai 14 juta. Nah, setelah itu kita akan pilih, bukannya kita akan pilih dulu teman-teman, jadi kita pelajari dulu nih sebentar nih, ya kan. Ini sepertinya sih arahnya pengen naik terus nih. Jadi kita di sini akan pilih naik, teman-teman. Yes, profit guys. Investasi di Binomo bisa bantu gua banget untuk cari income tambahan, lumayan buat tambah-tambah beli laptop atau handphone baru, ya kan. Nah, dengan modal mulai dari 14.000 aja, kalian bisa langsung investasi di aplikasi Binomo. Ya, jadi kamu bisa dapat income dan profit tambahan, apalagi buat kamu yang punya modal lebih banyak. Nah, oke teman-teman, sekarang gua mau menunjukkan riwayat transaksinya nih. Ada dompet kuning di sebelah pojok kanan, kita pencet. Oh, mantep kan? Nah, buat kalian yang mau investasi di Binomo harus berumur 18 tahun ke atas ya. Jangan ingat, yang namanya investasi itu ada profit dan ada resikonya. Tapi Binomo sudah membantu gue setidaknya menghasilkan uang 5 juta per bulan guys ya. Jadi buat kalian yang mau ikutan Binomo, langsung aja cek kode promonya ada di link deskripsi. 100% cashback akun demo ya. Jadi tunggu apa lagi, langsung download aplikasinya yang ada di kotak deskripsi. Halo, Office Indonesia kembali bersama pemirsa YouTube berkonten kreasi Nusantara untuk channel YouTube dunia kita ditemani oleh. Oke, kita sudah bersama dengan Ci Fang Fang dan siapa? Erwin, ya. Kalau misalnya sebelumnya Ci Fang Fang ini juga udah kita kenal waktu punya Siberian Husky banyak, sama Alaskan Malamute banyak ya. Yang pada saat itu kawinnya kebablasan karena belum mengerti. Ya, kebablasan. Ya, jadi punya banyak, tapi lu berjanji untuk memelihara semuanya. Nggak banyak, jadi dari 6 jadi 15. Iya, itu banyak. Oh, 15, oke. Dari 6 jadi 15, kan banyak kan ya. Tapi kan istilahnya gini loh, biasa orang kan bagi-bagiin, jualin ya, tapi lu keep semua. Iya. Karena lu bilang lu udah promise, udah janji, lu mau jaga mereka ya, biarkan mereka berkumpul ya, sampai mati. Lalu berikutnya kita juga pernah nonton vlognya Ci Fang Fang, nyelamatin anjing namanya Ciwe, cewek ya. Itu dalam kondisi hamil ketabrak. Iya. Ya, hamil ketabrak, tahu-taunya begitu dibawa ke dokter, kita kira udah keguguran ya. Iya, aku juga pikir keguguran, tapi pada saat hari keempat, kan mau dibawa pulang. Aku lagi kerja dari itu klinik, telepon, boleh nggak diizinkan untuk USG sekali lagi? Oh, aku pikir, oh boleh, nggak apa-apa. Nah, pas di orang USG, dia orang kasih kabar, ibu terjadi mukjizat. Itu janinnya pada berkembang. Aku kaget bukan main, aduh puji syukur, ya sudah, lahir 6. Dari lahir 6. Nah, dari lahir 6 ini gue tahu lu suka adopsi anjing, ya kan? Waktu di tempat yang husky itu juga yang di rumah itu ya, yang banyak husky itu juga ada 1-2 ekor ya. Yang istilahnya ini adopsi ini dari komplek perumahan gitu ya. Adopsi rescue ada juga. Nah, ini ceritanya gimana sampai kebablasan begini? Ya kalau tadi gue lihat di tempat yang ruko ini ya, penuh banget anjing kucing jadi satu gitu loh. Nah itu gimana ceritanya? Menurut gua apa nggak kebablasan juga gitu loh? Gini, terus aku sendiri juga nggak pernah menyangka kalau bisa kayak gitu, karena waktu yang 2 tahun lalu apa kapan yang ke rumahnya Husky itu kan vlog ya udah aku pikir anakku segitu aja udah. Nah waktu itu kan 37 kan. Nah cuma pada saat 2019 awal ya kalau nggak salah banjir Jakarta kan. Nah banjir 2020 Jakarta. awal? Enggak, 2019 juga banjir. 2019 ya? Ya 2019 awal pada saat tahun baru itu kan banjir besar. Nah waktu itu aku memang masih ada di beberapa komunitas. Nah di situ aku lihat banyak postingan, waduh ditemukan anjing pasca banjir gitu loh. Nah kayak gitu-gitulah. Tadinya aku juga gak berniat untuk harus ambil tuh enggak. Cuma pada saat itu lokasi kejadian tuh gak jauh dari tempat. Aku kan kerja di Jakarta. Ya sudah, aku pikir, oh
udah postingannya itu muncul berapa kali gitu loh. Aku pikir ya sudah, aku coba ambil. Lalu ya udah aku taruh di ruko. Aku pikir ya taruh di ruko paling nggak banyak lah ini. Tapi kebablasan. Terus kasusnya banyak banget. Nah, sampai akhirnya yaitu pada saat yaitu cewek bleka di orang kan. Dari cewek bleka aja kita rescue cewek kondisi hamil waktu itu. Aku taunya dia ini. Lalu mamanya cewek kita juga ada rescue. Jadi mama cewek itu ada lahir 5 ekor papis. Nah itu juga kondisi terancam mau di itulah. Udah kita rescue. Nah lalu cewek sama bleka ini kita nggak tahu hamil. Sempat aku kasih obat cacing untuk nggak apa-apa. Aku juga tahu dia hamil. Tahu-taunya pada saat kita udah rawat, wah perutnya membesar. Kita USG bener hamil. Ya udah jadi lahir. Nah, cuman yang banyak ini kebablasan ini bukannya karena beranak kan? Oh enggak. Tapi lu rescue. Jadi pada rescue ini 2 kondisi hamil. Yaitu cewek kan sama bleka kondisi hamil. Satu lagi itu mamanya bleka memang udah lahir 5 ekor. Itu yang kondisinya tuh kalau kita gak rescue mereka terancam bahaya udah kita bawa. Nah sekarang di ruko ini ada berapa puluh ekor? Anjing aja kita ngomong dah ya. Anjing aja itu sekitar ada hampir mau 50 ekor. Hampir mau 50 ekor. Dan ini lu akan terus ambil anjing rescue lagi? Hah? Akan terus rescue terus? Ya sekarang aku agak rem. Baru agak rem, belum rem aja. Aku beneran. udah keluar dari banyak komunitas sih, bukannya apa-apa. Karena aku juga kalau lihat malah kepikiran, kalau nggak lihat juga mungkin nggak kepikiran. Tapi kadang-kadang ada aja pops up tapi ya orang nggak tiba. bisa begitu kali sih. Maksudnya gini, lu itu kan punya keterbatasan tempat dan juga dana. Gue tanya sama lu sekarang masih kerja gak sih? Aku kerja. Masih? Aku ada usaha. Ada Cuma usaha. memang kemarin pandemi mulai agak drop. Nah mungkin parah-parah tuh di pandemi itu ya, karena kan aku jasa kan. Jadi pada saat di luar lockdown otomatis kita nggak ada handle import. Jadi pengaruh. Nah ya sampai sekarang aku juga full timku belum kembali, tapi aku masih ya ini mereka lah. Nah sama aku sekarang ini juga lu kerja. juga bantu beresin juga dong, bantu urusin shelter ini. Lu yang bantu bersih-bersih juga. Oh Tadi enggak, gua ada timku, ada timku, juga? ada tim. Oh jadi lu nggak full gitu Enggak, ya? aku datang paling Oh, kalau ini pas Sabtu pulang Minggu, kerja. baru lu bantu. Oh enggak, karena ini kan dekat. Jadi aku malam datang, lihat supply. Kadang-kadang kan, mereka laporan dog food habis. Oh ya udah aku ambil supply. Kadang Bu ini mungkin ada mungkin apa jamur. Oh cepet-cepet aku datang lihat. Jadi kalau di sini lebih sering kontrol karena kan nggak jauh. Nah Ci, lu kepikir gak sih kenapa nggak lu adopsiin ke orang sih? Aduh, aku nggak mau sih. Karena apa? Terlalu banyak kasus. Lalu juga mereka nih datang dengan background yang berbeda-beda. Kalau kayak cewek nih salah satu contohnya aja lah. Mereka justru takut manusia kan. Ada lihat kan waktu kemarin rescue dia kan. Mereka takut banget sama manusia karena ya mereka melalui banyak penganiayaan kan. Jadi ya udah. Nah aku justru udah pikir mereka sudah baik-baik di sini, ya sudah di sini aja. Nggak, kan ya oke lah, satu kasus kayak si cewek gitu kan nggak bisa sama manusia. Nah yang lainnya gitu, anaknya gitu loh. Maksudnya kenapa nggak anaknya cari adopter ya, biar mereka punya keluarga gitu loh, disayang tiap hari. Daripada kan kalau di shelter aja kan istilahnya mereka nggak ngapa-ngapain gitu loh. Ya minimal Apalagi mereka lihat bisa. kondisi kayak gini, shelternya kan ruko doang gitu loh, Ci. Paham sih, aku justru juga bukan mau selamanya kayak gini. Aku juga berharap, justru itu kenapa aku kemarin putuskan, aku pengen kasih mereka tempat yang mirip kurang lebih kayak yang di tempat Husky itu loh. Cuma kan kalau itu kan punya sendiri. Oke, kalau ini kan lagi kondisi pandemi, ekonomi lagi begini, aku juga gak punya kemampuan ke sana. Tapi aku pikir jika memang diizinkan, justru kemarin kenapa aku beranikan diri, aku coba galang dana. Kalau memang berjodoh, tanah sih sudah aku ketemukan. Cuma memang itu gak ada bangunan, udah pada tinggal puing-puing lah. Aku pikir, tapi untuk kondisi lingkungan safe, aman. Nah aku cuma pikir, ya sudah, aku coba. Kalau memang berjual itu kurang lebih 800 meter persegi, bentuk persegi. Nah, aku pikir aku udah rancang dengan bahan yang ya lumayan tidak begitu mahal, yang penting aman gitu kan. Aku pikir untuk mereka gitu loh. Jadi dari ruko itu mau pindah nanti? Ini kan karena sewa aku. Habis tahun ini bulan 10 udah mau habis. Oh, bulan 10 tahun ini udah Iya, habis. Jadi di akhir tahun sudah habis. Nah, lalu rencana udah mau pindah, udah ketemu tanah. Itu udah sewa? ketemu sewa. Nanti lu mau bangun. Iya. Nah, gue mau tanya, ini 50 ekor yang di ruko. Ini ya kan? di sini, nah, belum di kucing tempat ya, lain. belum tempat lain ya. Iya. Total ada berapa ekor? Total hampir sekarang nih ya, yang sekarang ini aja kondisinya hampir mau 70. Nah, itu sebulan biayanya berapa?
Aduh, aku gak berani hitung karena Ya? aku juga gak mau hitung. Nah, lalu dananya dari mana? Oh ya, dari aku kerja. Dari aku usaha lo? Ah. Ya memang sekarang ini aku agak keteteran. Tapi ya udah, aku untung sih ada beberapa teman ya kasih aku pinjaman. Jadi aku tiap bulan ya mau atau mau harus bayar. Enggak, lu nggak kepikir suatu hari nanti maksudnya gini loh, lu punya income sama pengeluarannya itu lebih besar pengeluarannya gitu loh. Gini loh, aku gak punya pilihan. Gini ya, kondisinya adalah ini semua terjadi begitu saja, oke? Dan aku juga saya dari 2 tahun yang lalu aku 2 tahun yang lalu aku sudah jual satu asetku. Nah ini aku tinggal lagi mau bukan tahun kemarin aku jual satu asetku terpaksa dengan harga murah karena aku harus tutupin utang bank. Nah ini aku juga dari 2 tahun yang lalu aku udah mau jual rukoku 1 di Jakarta. Itu terpaksa harus lepas karena aku pikir ya aku harus tutupin ini semua. Kedepannya gimana aku sendiri masih belum tahu, tapi aku dengan kemarin aku dapat masukan dari salah satu teman coba galang dana. Aku memang bukan shelter, terus aku individu. Aku tadi pikir mungkin dengan aku punya kemampuan, karena siapa yang sangka sih pandemi datang. Aku kalau gak ada pandemi mungkin aku still masih bisa handle mereka. Tapi pada saat karena mereka sendiri juga tidak banyak tuntutan, benar. Aku pikir ya kalau sampai orang bilang, aku kadang gini. Aku kadang nggak habis pikir orang kok masih bisa buang atau mungkin tinggalkan mereka begitu aja, padahal mereka tidak pernah minta lebih loh, bener. Mau makan ibarat kata kok mau kasih nasi pun dengan nasi mungkin nggak ada cuma nggak ada lauk aja mungkin mereka akan makan. Mereka juga gak minta tempat yang kayak ini, mereka bertahan bisa ya dengan apa adanya mereka juga bisa gitu loh ya toh. Justru aku pikir aku bisa semampunya lah. Nah dengan kemarin dapat masukan bahwa siapa tahu ada yang mau bantu meringankan bebanku dengan bisa bantu aku sewa itu lahan. Karena kan itu aku justru 5 tahun. Karena kan aku udah bangun. Aku kalau gak 5 tahun aku rugi juga. Jadi aku pikir ya udah 5 tahun dengan bangun. Nah aku pikir siapa tahu ada teman-teman yang bisa bantu mau donasi. Dulu aku memang nggak terima donasi, terus aku takut. Takut karena gini, aku shelter bukan. Kok aku terima donasi, aku gak mau dikatain yang enggak. Justru aku berusaha sendiri. Sampai yaitu aku apapun yang sudah aku semua yang ada aku udah jual sih. Cuma nih ruko aja belum terjual. Justru aku untuk teman-teman yang tahu aku, justru mereka ya kasih masukan. Lakukan ini apa ya. Tapi aku juga tetap berjuang untuk jual ruko gitu. Ya, cuman ada gak sih temen lu yang selain gua ya gini yang ngomong ya, entah gua wajar apa enggak ya, lu stop gitu, jangan ambil lagi. Oh, ada, ya? ada. Jangan rescue banyak, lagi gitu. Nah, banyak. itu kondisi sekarang ini udah di steril udah. Bertahap. Kan kau lihat ada perlantai kan? Perlantai lantai 2 itu dipisah udah tuh jantan steril. betina. Lantai 1 itu belum. Tapi dipisah gak jantan dan betina? Oh bisa, tapi kalau lantai 2 itu udah pada steril, jadi justru boleh campur. Lantai 3 itu jantan belum steril, lantai 1 betina belum steril. Oke, jadi karena bisa satu lantai ya. Kayak kucing juga, kucing kan dari 60 ekor yang jantan 12 ekor, kemarin udah steril 4. Jadi gini loh kok, aku bertahap, karena kan semua juga aku sendiri, uang sendiri. Jadi aku juga benar-benar harus hati-hati mengatur uangnya. Maksudku kalau nggak sampai siapa yang nggak mau sih steril? Nah, kalau yang di rumah husky itu semua jantan udah pada steril. Betina baru berapa ekor. Karena aku pikir gini loh, aku justru lagi mencoba mengatur mana yang terbaik lah, mana dulu. Makanya gini, nggak bisa lu pikirin seorang diri gitu loh ya. Mestinya tuh seenggaknya gini loh, Cik. Anjing itu mesti lu cariin orang, adopter ya kan. Nggak bisa lu urus sendiri. Gini lah, kalau soal suruh open adopt kayaknya nggak ada deh. Di ini ku nggak ada. Lu berasa gak sih ya? Mungkin juga netizen juga ngelihat gitu. Lu ini kurus banget sekarang. Oh iya, karena itu pikiran atau tenaga juga? Gua rasa dua-duanya itu. Aku kepikiran sih. Kalau tenaga sih ya aku dari dulu udah kebiasaan untuk aku orangnya nggak bisa diam, pasti maunya lakukan sesuatu. Nah cuma gini, kepikiran mungkin ya, karena aku ada hypothyroid kan. Jadi mungkin kalau aku udah stres. Nah itu. Tapi ya gini, kalau untuk suruh open adopt enggak. Benar, aku nggak bisa. Karena apa? Dari awal mereka datang, aku sudah mereka tuh butuh waktu pemulihan untuk menerima aku gitu loh. Jadi aku udah lihat mereka sekarang udah oke, udah sehat, udah aktif kayak biasa. Dan mereka udah anggap ini tempat, sudah rumahnya. Lalu aku mamanya gitu loh. Jadi kalaupun aku mau cari tempat lebih layak, at least mungkin mereka cuma adaptasi di tempat, tapi pada orang-orangnya adalah orang-orangnya ya mama-mamanya ya mas-mas yang jaga dia atau papanya gitu, kurang lebih kayak gitu. Justru aku pikir
aku gak ada kepikiran open adopt gitu loh kok. Jadi maksudku gini, justru karena itu salah satu alasan kenapa aku gak berani galang donasi dulu. Dari dulu gak berani. Kenapa? Aku takut orang suruh aku open adopt, yang mana aku gak bisa lakukan itu, bener. Ya kalau orang gini, kalau open donasi, begitu lo open donasi ya, jangankan yang ikut donasi, yang nggak ikut donasi aja galak. Yang mental lu transparan, kemudian lu laporan ya. Jadi begitu kita open donasi, pasti yang pada galak. Yang lucunya, yang nggak donasi lebih galak. Kayak kemarin kasus Esron Tarigan buka donasi, ya kan? Yang donasi mah nggak galak, kan nanya yang nggak donasi yang galak banget gitu loh, ya. Nah jadi itu memang benar. Cuman di satu sisi, lu ini nggak bisa kerja sendiri, ya kan? I know. Ya kayak contoh gini aja ya, lu bilang kondisinya oke buat mereka, itu menurut lu. Ya tapi kalau orang lain kayak gue lihat nih ya, kesannya kok aduh kesian banget gitu loh Ci. Ya lalu kedua, belum steril. Biasanya kan anjing kalau mau masuk shelter itu kan biasanya kan wajib di steril dulu. Nah ini mungkin lu masalah waktu, masalah bukan waktu, dana. Dana Okay? ya. Karena gini, kalau untuk doggy masuk ke shelter, nggak semuanya langsung steril. Kan mereka pasti ada area-area, oh ini area belum steril, ini nih. Kalau kayak kita gini loh, siapa yang nggak mau steril? Mau aja. Cuma kan masalahnya adalah kita ada masanya. Kayak oke, pada saat kau rescue, kok nggak bisa langsung main steril. Kau harus atur waktu untuk dia vaksin dulu. Udah vaksin baru kau steril. Kalau aku sih, aku punya SOP ku ya kayak gitu. Jadi makan obat cacing 1 minggu, vaksin 2 minggu kemudian kalau dia oke, baru aku steril. Itu harusnya begitu kalau pas ada dana. Tapi kalau nggak ada, aku yang penting dia vaksin semuanya dulu. Vaksin, lalu dia pemulihan di mentalnya. Karena biasa kalau baru rescue juga nggak langsung campur. Pasti ada masa isolasi kurang lebih lah, hampir mau 20 hari. Kalau dia udah tidak menunjukin gejala apa-apa, walaupun ada tes distemper, parvo semua negatif di awal pada saat rescue, tetap aku nggak mau campurin. Nah kalau udah oke, aman, tidak ada tanda-tanda, baru. Nah, total anjing yang lu punya sekarang berapa nih? Dari husky, alaska, sama yang di ruko ini, yang anjing-anjing lu comot dari jalanan? Aduh, aku mungkin 106 apa 107, aku juga gak pernah. 111-an? Aduh, aku sendiri gak pernah. Nah, lu kira-kira target lu mau sampai berapa? Aku gak ada target, bener. Jadi kalau ada anjing tuh dia tetap lu comot aja semuanya? Enggak juga. Gini, aku juga gak sampai kayak gitulah. Cuma kadang-kadang loh ya, itu muncul di depan matamu gitu loh. Kau mau gimana? Enggak, lu kan bisa minta tolong yang lain gitu loh. Kita ada minta tolong, bukan tidak minta. Bukan gini. Kadang-kadang timing. Kadang gini lah. Pada saat kalau kita menunggu, udah keburu kenapa-napa toh? Atau kadang-kadang ada laporan masuk. Kadang-kadang kita agak berani gini loh. Aku sih tetap percaya yang di atas itu bahwa apa? Everything happen for a reason gitu. Kenapa tuh diatur kok aku? Kenapa nggak ke yang lain gitu loh? Justru kadang-kadang aku pikir, ya sudah. Kalau memang dilancarkan, artinya itu memang jodohku dengan itu anak. Kalau memang banyak benturan, artinya nggak jodoh dengan. Aku prinsipnya gitu aja sih. Ya udah, gua setuju sama pendapat lu yang ini ya. Tapi tetap belum setuju sama pendapat lu nggak mau open adopt. Karena gini kok sekarang gini loh kok. Baca kasus ya, banyak kasus. Kau sendiri mungkin, aku sendiri tuh melihat banyak kasus kok. Apalagi kayak pandemi begini ya, banyak orang buang anjing, satu. Kedua, banyak juga orang menyamar jadi adoptor, yang mana terus aku sendiri aku gak bisa menilai orang loh, bener. Karena di mata aku orang kadang semua baik dulu. Dan aku juga prinsipnya, kau tidak cubit aku gak cubit kau. Jadi aku biasanya justru aku agak sulit menilai orang. Nah justru aku gak mau take risk. Anak-anak aku gak akan open adopt. Selama aku bisa, aku akan lakukan. Kalau misalnya gini Ci, misalnya oke, lu nggak bisa nilai orang ya, nggak ada waktu untuk itu. Nah, minta bantuan pihak ketiga gitu loh, untuk memfilter. Tetap nggak bisa? Nggak, karena gini kok, ada satu kejadian ya, mungkin orang mau adopsi, ini yang mau adopsi orangnya oke, sayang doggy, sayang, tidak diragukan. Tapi pada saat dia pulang, ya memang mungkin dia sayang, tapi masalahnya adalah apa aja bisa terjadi kan? Bisa jadi, aku baca banyak kok, di rumah pembantu lupa tutup pintu, kabur. Sekali udah kita bisa rescue, belum tentu bisa ketemu lagi kedua kali loh kok, ya toh? Mungkin kita bisa banyak lah, aku banyak baca, justru itu yang bikin aku, aduh benar gak bisa juga lah. Memang akunya juga mungkin belum bisa ambil resiko kehilangan mereka lagi, karena terus
kau bisa lihat perawatanku ke mereka. Benar, aku gak main-main. Aku gak pernah bedain. Kayak husky makan apa, mereka makan apa. Husky dapat apa, mereka dapat apa. Karena di mataku, mau ras, tidak ras, sama. Oke? Tinggal kita mungkin dilihat di kondisi mereka. Oke, mungkin mereka, karena namanya anjing mereka yang datang kebanyakan adalah rescuean, atau mungkin orang lain rescue, cuma gak ada tempat, atau mungkin ada orang yang udah ketemu. Dia gak berani ambil ini doggy, karena siapa mau tampung. Kadang kejadian kayak gitu kok, aku juga kadang terpaksa, ya sudah rescue dulu. Kalau itu kan nggak kenal, kalau ada orang yang lu kenal, pengen punya anjing gitu loh. Pernah terjadi, bukan tidak pernah terjadi. Ada orang ketemu anjing di jalan, terus dia ngomong, saya tidak bisa rescue, bisa tolong rescuekan. Kalau nggak bisa rescuekan, kami pergi ke sana, kami rescuekan, dan orang tersebut yang nampung, dia yang piara sampai sekarang pernah. Iya, Bisa, ada. Gitu. Bukan berarti harus kami semua. Enggak. Nah, maksudnya gini, kan lu juga punya teman gitu ya. Misal lu ada temen lu lihat, oh lu punya anjing banyak, ya. Ci, Fang, minta satu dong anjingnya. Nah, lu lihat orangnya oke gitu loh. Bisa gak lu kasih gitu? Nggak bisa kok. Tetap nggak bisa, lu udah terlalu sayang sekali sama mereka gitu. Nggak bisa kok, karena apa? Bagiku tuh mereka udah kayak, ya memang bukan kayak, ya memang udah seperti anakku. Ya mau kayak yang dulu kemarin sempat dulu berapa tahun yang lalu yang husky itu kan kebablasan sebelum steril. Ya udah, bagiku udah mereka seperti cucuku sendiri. Jadi benar-benar nggak bisa kok. Benar, aku tuh terserah sih orang mau bilang aku apa terserah. Tapi benar gak bisa. Aku tuh kayak nyerahin anakku tuh ke orang lain yang mana walaupun itu memang teman sendiri. Jangan kan sekarang hari ini kok ngomong. Kemarin masih ada yang ngomong. Dan aku bilang, no. Mau bantu. Tapi kalau ujungnya mau suruh ambil anak, enggak ada. Aku terus gini loh. Aku pilih hidup dengan mereka. Ya sudah, kalau memang ibarat kata gini. Aku berjuang sendiri. Ya, jadi gini kayak lo ini, gini, kalau kayak lo kan mesti kan lo bisa punya waktu buat jalan-jalan ke luar negeri misalnya gitu ya. Nah ini lo mesti mengorbankan itu, menghilangkan itu demi buat urus mereka gitu dong, okay. Ya kan? Nggak apa-apa kok. Karena gini, aku memang nggak pernah menyangka. Aku mungkin baru masuk ke dunia ini mereka 6 tahun yang lalu. Tapi aku tidak menyesal. Oke, aku tidak menyesal. Aku malah merasa bahwa ini memang sudah jalanku, oke? Seberapa bisa aku ketemu, lalu bisa berapa banyak aku... Karena gini, kadang itu gak selalu aku berhasil kok, benar. Aku pernah ada satu kisah. Ada beberapa ekor anjing liar. Aku udah pikir ini dari 7 ekor, aku mungkin bisa rescue mereka. Aku coba pendekatan 2 minggu. Tapi memang Tuhan udah jalannya mereka. Keduluan 4 ekor diracunin orang. Jadi aku pada saat ketemu mereka udah menita. Udah dapat laporan bahwa mereka udah mati. Sisa 3. Dari 3 yang survive, cuma 1 yang berhasil aku rescue sama suamiku loh. Kok sekarang ada di tempat ini. Sisa 2 nggak ada. Sempet aku tulup, minta bantuan orang yang bisa tulup. 1 lolos. 1 berhasil kita tulup, kita bawa ke klinik cek. Ternyata apa? Menyusui. Terpaksa aku harus kembali lagi ke lokasi. Aku pasang tali panjang, aku pikir siapa tahu dia bisa tuntun aku ke anak-anaknya biar kita sekalian rescue. Nggak mau dia. Sampai berapa jam sampai kita kehujanan basah, sampai baju kita kering lagi, tungguin tuh. Terakhir dia kabur, udah. Nah kadang memang bukan jodoh kita, tapi at least aku gak punya rasa menyesal. Kenapa? Udah coba. I do my best already. Dan apapun sudah aku lakukan. Sampai sekarang tiap kali aku lihat itu tempat, aku suka nostalgia gitu. Oh, bagaimana mereka yang sudah suka kepikiran? Oh ya, pasti. Kenapa? Karena di sini kan kita dengar banyak pemakan anjing ada, yang nggak suka anjing juga ada. Aku cuma pikir gini loh, kapan ini manusia pada bisa sadar kalau nggak suka nggak usah disakitin, udah let them be. Aku tuh kadang suka pikir kapan kita bisa kayak negara lain yang kayak Turki, yang mana anjing-anjing terlantar apa kucing terlantar tuh mereka hidup bahagia tanpa ada yang sakitin. Aku cuma gitu loh kok. Jadi susah, mungkin kau juga tahu. Kita yang rescuer lalu kita menampung masih kalah dengan yang jumlah yang ada di luar sana loh kok. Ya, betul. Ya toh. Jadi aku cuma berharap semoga suatu hari mungkin dari peraturan pemerintah juga bisa lebih tegas. Benar. Maksudku ini semua makhluk hidup punya hak untuk hidup.
Dan mereka nih bukan untuk dikonsumsi, itu loh. Jangan disakitin. Aku gak tahu manusia zaman sekarang tuh akalnya tuh atau nurani mereka tuh ada di mana. Itu loh kok. Jadi apa yang aku lakukan ini gak ada apa-apanya kok. Di luar sana, aku tuh justru di kondisi pandemik gini, aku mengenal banyak individual rescuer yang mana apapun dia pertaruhkan. I'm not the only one. Masih banyak di luar sana. Mungkin kebetulan aja kau kenal aku. Tapi pada saat aku kenal mereka, justru itu yang membuat aku tuh lebih confident. Okay, I'm not the only one. Orang bilang aku nekat. Orang bilang aku gila. It's okay. But I do what I should do. Dan aku beruntung, aku didukung suamiku yang baik. Lalu aku juga didukung tim-timku yang mereka benar-benar tahu. Dan mereka benar-benar sacrifice. Benar. Mereka kadang bisa ngerti, oh aku kadang ada telat bayar ini. So far, they do understand, they use their own money. Itu yang membuat aku pikir, memang Tuhan sudah kasih aku jalan, ketemu tim-tim yang begitu baik. Mereka benar-benar bisa kita sejalan gitu loh kok. Nah itu yang membuat aku tuh, aku gak mungkin, aku sayang kaki empatku, anak kaki empat. Aku juga sayang orang-orang kaki duaku yang sudah mendukung aku. Justru I think, aku cuma pikir, apa yang bisa aku lakukan untuk mereka? Ya so kenapa aku, terus kalau kau bilang stres. Aku sempat sampai di titik sampai bertanya pada Tuhan. Aku di kondisi begini, kenapa dipertemukan yang seperti itu? Dimana aku gak bisa bilang tidak. Tapi kembali lagi pada ini, aku ada ketemu orang yang agak bijaksana. Bilang, everything happen for a reason. So just do what you can do, and ya udah, jalanin aja. Ya sudah. Jadi aku banyak berdoa, lalu yaitu terus anak-anak penghiburku, suami semua juga. Aku juga pikir gini, okay. Aku sampai bikin satu slogan untuk aku sendiri. The harder the situation is, the deeper my love to everyone. The stronger I have to be. Maksudnya aku akan harus semakin kuat. Sesulit apapun, aku harus tetap jalan. Ya sudah, itu aja sih kok. Boleh ngomong ini masalah kenapa nggak diopen apa? Iya kan? Dari tadi kan pertanyaan selalu kenapa tidak diopen? Oke, selalu ngomongnya kan gitu. Kenapa tidak diopen? Bukan kita nggak mau open. Ini pernah terjadi. Ini benar-benar terjadi. Saya open adop kepada si A. Si A ini sayang banget sama anaknya ini. Dia terima, dia bawa tidur sampai ke kamarnya. Datang keluarganya yang menolak anjing tersebut. Dia kalah dengan orang tuanya, dia kalah dengan suaminya, dia kalah dengan iparnya. Akhirnya terpaksa dia keluarkan lagi anjing ini. Coba, hal itu sering terjadi. Pihak ketiga menolak, pihak yang terima momen sayang. Nah, untuk mencari yang sayang semua ini, itu yang sulit bagi kami. Untuk kami seperti saya ya, bukan kita bangga. Saya mendukung apa yang istri saya mau. Di rumah ada mertua saya, dia tidak komplain. Ada anak kami, dia tidak komplain. Dan keponakan kami, dia bisa bawa anjing itu ke kamar tidur bareng, tidak komplain. Nah, yang mencari yang begini kan sulit. Kenyataan sudah diterima, tahu-tahu dikeluarkan lagi kepada kadang kita ngomong kalau sudah ini kembalikan dan tidak kembali, dia kasih ke orang dan orang itu belum tentu ini yang lain itu. Nah, itu yang kita takut. Banyak kejadian. Banyak kejadian. Kedua, masalah kalau untuk memisahkan anak dengan ibunya itu pasti kata no untuk kami. Contohnya tadi yang cewek tanpa sengaja kita nggak tahu ya dia bleka atau hamil kan, kita rescue dalam kondisi hamil, kita juga nggak tahu dia hamil dan suruh kami misahkan induk dengan anaknya, itu kami benar-benar nggak bisa. Nah, di situ yang keluarga ini nggak mungkin kami pisahkan. Yang namanya keluarga itu bersatu, bukan dipisahkan. Untuk itu di situ yang beratnya kami untuk open adopt ke yang lain. Ya memang yang paling utama bagi kami itu anak kami. Ya bagi orang itu cuma just a pet ya, hanya hewan piaraan. Ya bisa kalau udah bosan diganti, purchase mobil atau baju. Ya mobil males kita ganti beli baru. Bagi kami nggak bisa, anak nggak bisa diganti. Jadi rasa sayangnya beda.
Jadi sekarang ya berharap misalnya teman-teman juga yang udah nonton vlog ini ya, ngeliat kondisinya Cifangfang dan suaminya ya, kalau bisa tolong dibantu ya lewat di kitabisa.com ya sih ya. Ntar kitabisa.com itu juga kita bisa cek, bisa lihat linknya di kotak deskripsi. Dan misalnya ada keinginan untuk membantu juga bisa ikut berpartisipasi ya. Yang penting saran gue cuman ya direm. Supaya kondisinya semua bagus dulu. Bukan yang ngelarang, oh lu nggak boleh lagi ya. Cuman kalau kondisinya udah, lu misalnya punya tempat yang memadai, nggak masalah gitu. Aku justru ini udah rem, aku udah keluar dari semua komunitas, udah rem. Jadi kayak tadi suamiku bilang, kadang ada orang telepon, ini ada anjing liar bisa di rescue. Oh iya, jadi gini, aku juga terus aku gampang jatuh cinta pada mereka. Justru kadang-kadang aku saking takutnya jatuh cinta mereka, kadang ya itu suamiku yang pergi ini, kalau enggak langsung oper. Jadi aku nggak sampai kejilat sama mereka. Kalau udah kejilat aku tuh rasanya, aduh, kayak mau lepaskan mereka sulit banget. Justru ya udah, aku justru kita ya gitu langsung oper. Ya kita cuma gini aja. Cuma kadang-kadang ada kondisi yang mana kayak yang di kitabisa.com itu ya, itu Maori itu baru di rescue itu kalau nggak salah 3 minggu yang lalu, kondisinya badan kayak gitu. Itu butuh perawatan, jadi harus dirawat dan itu akan jadi anak kita karena memang dia nggak bisa dikasih ke orang dulu. Ya, kalau saran gue buat sementara ya, jadi hindari medsos dulu ya. Lalu juga di sini mungkin gue nggak taruh nomor telepon deh sih ya. Oh iya, ya. Karena supaya menghindari orang telepon untuk direscue, ya kan? Karena ini kita lu mesti benahin dulu ya, supaya yang anak-anak yang sekarang ini sudah ada punya kehidupan yang baik dulu gitu. Nanti mungkin kalau misalnya sudah oke ya, lu mau ambil lagi atau mau jalanin lagi atau ya gimana ya, mau nambah ya, itu mungkin baru bisa gitu loh. Jadi sorry kita nggak taruh nomor telepon di sini karena Cifangfang juga nggak mau buka open adopt ya. Untuk donasi bisa langsung ke kitabisa.com aja ya. Jadi itu terpantau juga ya. Terpantau juga kan. Terpantau. Jumlahnya berapa ya. Jadi di situ bisa lihat berapa, ya kan, nanti komunikasinya lewat kitabisa.com itu ya. Karena itu cuma bangun dan sewa aja. Karena di luar itu aku tetap upayakan dari aku sendiri kayak sandang pangan semuanya aku tetap berusaha sendiri sih. Kalau misalnya ada teman-teman yang pengen ikut bantu juga nggak masalah ya. Boleh sih. Aku sih terusan gini, karena ini anak-anak aku juga pikir gini loh, selama gini teman-teman yang mau bantu bisa mengerti keputusanku tidak open adopt. Jadi gini, jadi ibarat kata ya kalau mau bantu ya sudah tahu resikonya bahwa tidak open adopt. Karena aku nggak bisa kehilangan mereka. Dan malah aku berharap gini loh, siapa tahu bisa sama-sama ya. Maksudku aku juga butuh generasi penerus. Bisa sama-sama kita sharing ke generasi muda. Siapa tahu ada yang bisa lanjutin, aku juga welcome banget sih. Yang penting ini semisi dan sevisi bahwa kita hari ini datang adalah untuk mensejahterakan mereka, ya, at least mungkin membuat mereka tuh di tempat yang aman. Yang mana ini kan benar-benar hanya memberi, nggak ada mendapatkan sesuatu, nggak ada. Di sini itu yang kita harus tahu itu loh, ya kan? Oke, cukup sampai di sini ya. Ya. Selamat berjuang. Thank you, Bang. Thank you ya, kawan. Ada Instagram? Nanti di kotak deskripsi aja. Oh, iya. Ya. Oke. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda di Aiko Pet Shop. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di KGP Pet Shop bersama Asup Apik. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di Pet Station BSD City. Dapatkan kebutuhan untuk anabul kesayangan Anda hanya di Hypet Pet Shop Kelapa Gading. Pengen kenalin Optimax. Apa ini? Suplemen tambahan buat anjing. Oh. Ya, jadi bentuknya tuh bubuk. Dia ini amino acid. Amino acid juga dari serangga punggung hitam. Oh. Ya kan, jadi kasih makan satu, ada skupnya di dalam, satu skup untuk satu mangkok anjing. Satu mangkok makanan diaduk, dikasih ke anjing. Ini buat nambah nafsu makan tuh. Bentuknya ini. Ini makanya. Enak. Enggak, makasih. Enak rasanya. Makanya anjing tuh doyan. Oh, tapi wangi sih. Wangi. Ya kan?
Jadi dia udah ada mineral-mineral, jadi buat anjing yang makan makanan rumahan atau raw food gitu ya, cook food, pakai ini campurannya. Wangi-wangi. Murah lagi. Sekarang lagi promosi cuma 150.000. Satu ini. Ya. Terus ini setiap hari kasih 1 scoop Boleh, aja? ya. Atau kayak setiap makan 1 scoop? Setiap 1 hari 1 scoop boleh, setiap kali makan juga boleh. Tambahan aja kok ini. Ya, Optimax dapatkan di toko-toko pet shop kesayangan Anda. Kita mau memperkenalkan ini Surgrow 100 ya kan. Ini Surgrow ini kalsium dari zaman dulu udah melegend ya, udah melegenda. Nah, selain kalsium dia ada fosfornya karena penting sekali kalsium itu harus ada fosfor supaya penyerapan kalsium itu di darah itu lebih sempurna. Dan jangan lupa kalau dikasih Surgrow dijemur juga di matahari supaya dapat UVB-nya. Ini Surgrow buat vitamin kalsium. Jadi kebutuhan kalsium ya. Jadi kadang ada anjing yang dari dog food kalsiumnya kurang cukup. Ini segelnya saking kencengnya susah bener dibikin. Segelnya kenceng ini made in Australia asli bud. Nih kita cuma nih. Ini kalsium Surgrow. Nah kalsium ini selain ada kalsiumnya mesti ada fosfornya. Jadi buat penyerapan di darah lebih cepat. Ya. Katanya orang nggak afdol kalau misalnya gue promosin vitamin, snack atau makanan hewan gitu ya, nggak gue makan. Ya jadi ini buat Surgrow ya, aman buat anjing kita, anak-anak kesayangan kita. Ya kan buktinya di mana? YouTuber paling keren Nusantara Bobby San makan. Oh bisa makan? Boleh mau coba? Saya coba satu. Waduh, kalsium. Enak rasanya. Ya, tapi ingat ya, pemberian kalsium Surgrow ini mesti juga disertai dengan dijemur matahari. Ya, di atas jam 10. Supaya penyerapan kalsium itu lebih bagus lagi.